Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zidan Ramadan dengan NIM 130123314. Kali ini saya akan menjelaskan tentang database backup. Untuk yang pertama ada hot backup. Hot backup adalah alternatif cold backup yang secara aktif melibatkan proses pencadangan. Pada saat yang sama, database tetap online dan mudah diakses oleh pengguna. Untuk karakteristiknya sendiri, data dapat diakses dan digunakan oleh pengguna selama proses backup. Tidak ada gangguan atau downtime selama proses backup. Cocok untuk sistem dan database yang membutuhkan ketersediaan tinggi, memungkinkan pemulihan yang cepat karena data yang diperoleh selama backup mencerminkan kondisi sistem pada saat backup dilakukan. Lalu selanjutnya ada cold backup. Cold backup itu sendiri adalah salah satu cara pencadangan paling aman karena menghindari risiko penyalinan data yang mungkin sedang dalam proses pembaruan. Cold backup memerlukan waktu henti karena pengguna tidak dapat mengakses database selama pencadangan. Untuk karakteristiknya itu sendiri, proses backup dari cold backup ini melibatkan menghentikan sementara sistem atau layanan, tidak ada akses ke data selama proses backup, mungkin memerlukan downtime yang signifikan, tergantung pada ukuran dan kompleksitas sistem. Cocok untuk lingkungan di mana downtime dapat diterima selama proses backup. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang offline, online, dan logical backup. Offline backup ini adalah jenis backup di mana data disalin atau dipindahkan ketika sistem atau layanan dalam keadaan nonaktif atau mati. Untuk karakteristiknya sendiri, proses backup dari offline ini sama seperti tadi, melibatkan menghentikan sementara sistem atau layanan. Data tidak dapat diakses selama proses backup, umumnya memerlukan downtime yang signifikan, cocok untuk lingkungan di mana tidak ada toleransi downtime selama operasinya normal. Kemudian ada online backup. Online backup ini adalah jenis backup di mana data disalin atau dipindahkan tanpa menghentikan operasi normal sistem atau layanan. Online backup ini karakteristiknya sama juga seperti yang sebelumnya saya sudah jelaskan, yaitu data dapat diakses dan digunakan oleh pengguna selama proses backup, tidak ada downtime atau gangguan selama backup, cocok untuk sistem yang membutuhkan ketersediaan tinggi tetapi memerlukan solusi teknologi yang dapat menangani pencatatan dan konsistensi data selama operasi normal. Lalu ada logical backup. Logical backup ini melibatkan penciptaan salinan data dalam bentuk yang dapat dibaca manusia, seperti file teks atau file SQL dan untuk karakteristiknya sendiri, logical backup ini tidak hanya menyalin bit-bit data fisik, tetapi juga mencakup struktur data dan skema database. Cocok untuk pemulihan data tingkat tinggi, seperti pemulihan tabel atau database, tanpa harus memulihkan seluruh sistemnya. Umumnya lebih lambat daripada backup fisik, karena melibatkan ekstraksi data dan penyimpanan ulang. Organisasi seringkali mengadopsi kombinasi dari ketiga jenis backup ini untuk mencapai strategi backup yang seimbang dan memenuhi kebutuhan pemulihan dan ketersediaan data mereka. Lalu saya selanjutnya akan menjelaskan tentang backup types. Backup types ini ada 4, diantaranya adalah full backup, cumulative backup, incremental backup, dan copy backup. Full backup itu apa sih? Full backup itu melibatkan pembuatan salinan lengkap dari seluruh set data yang akan di backup. Untuk karakteristiknya sendiri, full backup ini memakan waktu dan ruang penyimpanan yang paling banyak, memungkinkan pemulihan lengkap data tanpa perlu backup tambahan, cocok untuk pemulihan data yang cepat tetapi memerlukan sumber daya yang lebih besar. Lalu selanjutnya ada cumulative backup. Cumulative backup ini yaitu membuat salinan semua data yang telah berubah sejak full backup terakhir, termasuk perubahan sejak backup incremental sebelumnya. Untuk karakteristiknya sendiri, yaitu menyediakan kemampuan untuk memulihkan data ke titik waktu tertentu dengan lebih sedikit file dibandingkan full backup. Membutuhkan waktu dan ruang penyimpanan yang lebih sedikit daripada full backup itu sendiri. Pemulihan memerlukan full backup terakhir dan backup kumulatif terakhir. Lalu selanjutnya ada incremental backup. Incremental backup ini hanya mencakup data yang telah berubah sejak backup terakhir, baik itu full backup ataupun incremental backup sebelumnya. Untuk karakteristiknya itu sendiri, yaitu menggunakan ruang penyimpanan yang lebih efisien,
karena hanya mencakup perubahan sejak backup terakhir. Pemulihan memerlukan full backup terakhir dan semua backup incremental yang diperlukan. Proses pemulihan mungkin memakan waktu lebih lama dari kumulatif backup. Lalu selanjutnya ada copy backup. Copy backup ini yaitu membuat salinan lengkap dari data tanpa menandai data sebagai telah dicadangkan atau tidak mempengaruhi bit atau timestamp. Untuk karakteristiknya sendiri, berguna untuk membuat salinan tambahan data yang tidak ingin diubah status backupnya, tidak mempengaruhi siklus backup normal, dan tidak mempengaruhi pemulihan. Dapat digunakan untuk tujuan seperti duplikasi data ke tempat penyimpanan yang berbeda. Demikian saja untuk penjelasan tentang database backup saya. Kali ini saya akan mensimulasikan. Kali ini saya akan membuka MariaDB MySQL. Kita enter passwordnya di sini. Oke, sudah muncul passwordnya. Kali ini saya akan menggunakan database Classic Models. Jadi kita akan tulis use Classic Models. Oke, di sini udah terbaca database change. Kemudian langkah selanjutnya, untuk memastikan kita lihat dulu show tables ya. Nah, ini tabel yang akan saya gunakan, di antara ada customers, employees, office, order details, order bla 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 dan sebagainya. Oke, sekarang lanjut. Jadi setelah tadi kita show table, maka langkah selanjutnya adalah saya akan memanggil kode berikut. Di sini saya memprom MySQL dump untuk memakai prom dari MySQL dump untuk membackup database berikut. Kodenya adalah sebagai berikut. MySQL dump, terus ada username-nya, biasanya sih root ya. Habis itu ada database yang dipakai. Di sini saya memakai database classic model seperti yang sudah dibilang tadi. Kemudian ada directory-nya. Directory-nya di sini saya data D kuliah SWD. Kemudian nama filenya, nama file yang di backupnya. Ini bebas nama file mau apa, kita enter. Kita masukin passwordnya. Oke. Sehingga di sini akan muncul satu file yang bernama MySQL classic.sql seperti yang sudah kita buat tadi di sini, MySQL classic.sql. Oke, saya akan lanjut. Jadi saya akan masuk lagi ke database-nya. Oh sorry, ini bukan MySQL dump, ini MySQL. Nah, kita masukkan password. Nah, oke. Jadi setelah kita masuk ke database lagi, kita bakal show tables. Nah, di sini ada tables yang dimana ada cast table yang ini, tabel di sini. Nah, saya akan menghapus salah satu tabel yang ada di sini. Contohnya saya akan menghapus drop tables payments. Oke, sudah hapus yang payments sehingga payments di sini sudah tidak ada. Oke, lanjut lagi. Jadi untuk melakukan recovery dari yang tabel yang sudah saya hapus tadi yang berupa payments ini, kita dapat menggunakan kode berikut. Kode berikutnya adalah ini. Kita copy saja. Kodenya adalah MySQL, nama username-nya, database-nya, kemudian directory-nya. Kita enter aja. Password masukin. Oke, kita bakal akses lagi database-nya menggunakan kode berikut. Nah. Oke, kita sudah masuk lagi ke database-nya. Sekarang kita show tables. Oke, tadi kita di atas sudah drop table payments. Nah, yang di backup itu, kemudian yang di bawah sini kita melakukan recovery-nya dengan menggunakan kode MySQL, username-nya root, kemudian database-nya classic models, kemudian directory-nya adalah sebagai berikut. Kita masukkan password,
ya password yang pertama maksud saya tuh. Kemudian yang kedua kita akan mengakses database-nya kembali yaitu dengan kode MySQL, username-nya root, kemudian database classic models dengan password lagi. Nah, kita masuk ke eh ininya, masuk lagi ke database-nya, kita show table kembali. Kita tadi sudah menghapus payments yang di atas door table payments. Nah, setelah kita melakukan recovery menggunakan kode yang di atas tadi, nah payments muncul kembali. Sehingga recovery-nya telah berhasil dilakukan. Sekian saja penjelasan dari saya. Sorry, maaf kalau misal agak belibet penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.